demikian disampaikan di ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah ini, yang mana dari penutup di sini surah Al-Fatihah ya. Ini adalah surah yang 7 ayat yang kita baca berulang-ulang setiap hari dalam sholat kita, maka kita pahami mulai dari terjemahan dari tafsir dari Bismillah sampai ini. Lalu insya Allah akan kita rasakan kenikmatan kita dalam sholat, dan insya Allah menambah kekhusyuan dalam sholat. Ya tuh. Dan di surah Al-Fatihah ini komplit menggambarkan tauhid. Ya. Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu tauhid. Tapi Al-Fatihah ini satu paket tauhid di sini ada. Pertama tauhid rububiyah. Ya, rububiyah itu bahwasanya satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini dan merawat adalah Allah Ta'ala. Dari mana ayat mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Dari mulai alam barzah, alam jin, alam manusia, alam hewan, alam tanaman, nabati, sampai alam nanti kandungan, alam ruh, dan semua alam itu Tuhannya ya Allah Ta'ala. Kuncinya situ. Jadi itu kita yakin, karena tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala yang menciptakan itu semua ya, tidak ada, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Dan bisa dilihat dari ajaran agama lain pun, mereka sembah, mereka tidak berani mengatakan Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini, karena mayoritas Tuhannya itu ada setelah adanya alam semesta ya. Dan ini adalah kebenaran dari Allah Ta'ala. Terus kedua tauhid uluhiyah, yaitu menyendirikan Allah dalam ibadah. Dari lafal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon, kami meminta. Jadi di sini kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ibadah dulu baru meminta. Nah itu. Ini tauhid uluhiyah. Juga ada tauhid asma wa sifat, yaitu dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu. Di sini disebutkan salah satu nama dua nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kepada semua makhluknya rezeki ya, baik itu yang beribadah kepada Allah Ta'ala ataupun yang tidak, diberi semua ya, di dunia. Tapi hanya yang disayangi Allah Ta'ala yang diberi rezeki di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti kenikmatan berupa surga, yaitu mereka siapa? Nah tadi orang-orang yang mengikuti, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang yang meninggal jalan Allah, orang yang membenarkan agama Allah, yang jujur ya. Maksudnya jujur di sini membenarkan syariatnya Allah Ta'ala ya. Jujur tapi nggak membenarkan syariatnya Allah ya bukan siddiqin ya. Wassolihin, orang yang soleh, yaitu mengikuti syariatnya Allah juga ya. Itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maksudnya seperti itu. Juga orang-orang yang mengikuti mereka ya. Terus di dalam surah Al-Fatihah ini itu menunjukkan bahwasanya Allah lah pemilik raja, Allah lah penguasa, Allah lah raja dari semua alam semesta ini, terutama nanti di hari akhir. Yang mana di akhir-akhir tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia tersadar di situ. Allah memberikan ayat yang menyatakan bahwa nanti di akhir hanya Allah yang jadi penguasanya, jadi rajanya, sehingga Allah lah yang berhak mengatur manusia, bukan Tuhan-Tuhan
selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di sini diajarkan penetapan takdir ya. Penetapan takdir yang mana takdir itu kita tidak boleh hanya berserah diri kepada Allah, tapi kita meminta kepada hidayah. Jangan, wah ini kan kalau saya diciptakan jadi ahli surga ya nanti jadi surga, kalau neraka ya neraka, sudah diterima saja. Tidak gitu. Allah Ta'ala mengajarkan berdoa. Kita diperintahkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah hidayah, kita mohon kepada Allah keselamatan ya. Kita minta kepada Allah. Nah, ini siapa ngajari? Allah Ta'ala ya. Tuh, dan keikhlasan dalam beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi menunjukkan uluhiyah itu maksudnya juga menunjukkan keikhlasan dalam ibadah. Ini yang bisa kita dapat dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah kekhusyuan sholat kita ketika kita memahami ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ke surah Al-Baqarah di video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.